Setelah banyaknya perdebatan dan pertanyaan yang banyak terkait peserta yang memilih lokasi ujian SKB, yang itu banyak dibingungkan terkait masalah apakah sesuai dengan domisili tempat dia tinggal, atau berdasarkan tempat tes SKD yang lalu, atau berdasarkan tempat dia bekerja yang barangkali beda dengan alamat domisili KTP-nya, atau memang harus sesuai dengan KTP. Akhirnya BKN menjelaskan secara rinci tentang masalah pemilihan lokasi tes SKB yang seharusnya seperti apa. Lebih jelasnya yuk lihat simak video berikut ini. Halo para pejuang NIP tahun 2019 atau 2020, semoga sehat selalu dan saya selalu doakan semoga diberikan hasil yang bagus, hasil yang sesuai dengan keinginan masing-masing, yaitu lolos PNS di tahun 2020 ini. Baik teman-teman, setelah 2 hari ini diramaikan dengan perbincangan masalah pemilihan lokasi tes, untuk lokasi tes SKB, banyak yang masih kebingungan terkait masalah pemilihan lokasi, walaupun mungkin di BKN juga banyak yang sudah memahami bahwa pemilihan lokasi itu sesuai dengan lokasi terdekat di mana dia tinggal. Misalnya seseorang tinggal di kota Jogja, dia bisa memilih lokasi tempat tes di lokasi Jogja, walaupun misalnya dia memilih instansi di Jakarta. Artinya dia tidak harus tes di Jakarta, tapi bisa di Yogyakarta. Begitupun dengan kota-kota yang lain. Nah, tapi ada beberapa kasus, ada beberapa instansi yang mengumumkan tes lokasi untuk SKB itu sama dengan tes SKD yang beberapa bulan yang lalu. Dan ini membuat peserta bingung, apakah saya mengikuti anjuran dari instansi tempat dia melamar, diantaranya adalah tempat tes sesuai dengan sama dengan tes SKD yang beberapa bulan yang lalu, atau bebas seperti yang disampaikan di info BKN bahwa peserta boleh memilih tes lokasi SKB sesuai dengan lokasi terdekat tempat tinggal dia berada. Nah, dalam hal ini setelah berbagai banyak pertanyaan dan perbincangan bahkan perdebatan, akhirnya BKN menjelaskan secara rinci di postingannya di tanggal 2 Agustus tahun 2020. Sore tadi saya lihat postingannya bahwa terkait untuk masa pemilihan lokasi ini sudah dijelaskan lebih rinci lagi bahwa peserta itu dibolehkan untuk memilih lokasi dekat dengan tempat dia tinggal. Ya, sekali lagi peserta dibolehkan memilih lokasi tes SKB di lokasi terdekat tempat dia tinggal. Atau mungkin di kotanya itu ada tes lokasi SKB, dia ya bisa memilih di lokasi di kota tempat dia tinggal sendiri. Artinya tidak seperti SKD yang lalu yang dipusatkan di beberapa tempat dan peserta berkumpul ke sana, tapi ini dibolehkan yang terdekat ya. Dan karena banyak bingung juga yang mereka memilih provinsi ketika mengklik pemilihan lokasi itu hanya ada beberapa pilihan pilihan tempat tes atau bahkan cuma satu saja. Misalnya untuk di Jawa Barat, kalau kita misalnya mengklik provinsi Jawa Barat, untuk pemilihan tempat tesnya itu biasanya untuk lokasi tesnya disebutkan regional 3 BKN ya di Bandung. Artinya mereka yang misalnya kota-kota yang masuk provinsi Jawa Barat, seperti yang agak jauh dari kota pusat kota Jawa Barat, Bandung, yaitu seperti Depok, Bekasi, itu kan otomatis mereka berpikir, waduh saya harus ke Bandung begitu kan untuk tes. Padahal kan sebenarnya tidak. Artinya dibolehkan memilih lokasi yang terdekat dengan kota tempat tinggal, misalnya around Depok atau Bekasi, di kota mereka tidak ada tempat tesnya, cari yang terdekat misalnya Jakarta. Nah, mereka bisa tes di Jakarta. Begitu juga misalnya dengan daerah yang lain, contohnya Aceh, mungkin ada perbatasan Aceh yang dekat dengan Medan. Kalau misalnya dia tes ke pusat kota Aceh yang lebih jauh, dia bisa memilih lokasi tes SKB di Medan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya kita lihat di postingan BKN ini. Baik teman-teman, ini postingan terakhir BKN tadi sore sekitar pukul 18.00 diupdate di akun IG resmi BKN terkait masalah pemilihan lokasi. Jadi kita langsung baca saja ya di paragraf yang kedua, langsung aja di paragraf kedua karena paragraf pertama ini hanya pengawal saja. Di paragraf kedua disebutkan untuk penentuan lokasi tes ditetapkan oleh masing-masing instansi dengan berkoordinasi ke BKN. Kemudian alternatif pilihan lokasi tes yang disediakan bisa kantor BKN Pusat, kantor regional BKN atau UPT BKN yang tersebar, dan tilok mandiri (tilok yang disediakan oleh instansi.
Oke, jadi definisi domisili yang dimaksud adalah lokasi keberadaan kalian saat ini. Sekali lagi, domisili yang dimaksud adalah lokasi keberadaan kalian saat ini. Jadi di mana kita berada gitu ya. Pertama, pilihlah provinsi dan kabupaten atau kota di mana kalian berada saat ini. Lalu akan muncul pilihan lokasi tes yang disediakan instansi pada jangkauan provinsi atau kabupaten atau kota tersebut. Banyak sedikitnya titik lokasi ditentukan oleh instansi ya sobat. Jadi ingat setiap instansi berbeda-beda ya. Bisa jadi kamu pelamar instansi A hanya ada dua pilihan lokasi. Sedangkan instansi B punya lebih banyak pilihan lokasi tes SKB. Nah, ini yang menarik kalimat terakhir teman-teman. Jadi, pilihlah provinsi dan kabupaten atau kota yang paling dekat jangkauannya dengan lokasi keberadaan saat ini. Sekali lagi, jadi pilihlah provinsi atau kabupaten kota yang paling dekat jangkauannya dengan lokasi keberadaanmu saat ini. Oke, itu postingannya ya, bisa dicek di akun IG resminya BKN. Oke, jadi bagaimana teman-teman sudah jelas ya bahwa terkait masalah pemilihan lokasi ini sudah terang benderang, tidak perlu bingung apakah itu mengikuti apa namanya anjuran yang disebutkan oleh instansi masing-masing di kota atau di tempat yang disebutkan mungkin di pengumuman instansinya ya atau memilih yang bebas seperti yang diumumkan BKN. Yang jelas sekali lagi sangat dibolehkan sekali untuk bebas memilih lokasi yang terdekat dengan kota tempat dia tinggal. Saya pun tadi cek beberapa postingan instansi untuk menjelaskan lebih lanjut juga seperti case di video sebelumnya saya ngambil case di apa namanya kota Tangerang Selatan, ada postingan terbaru dari adminnya terkait masalah apa namanya pemilihan lokasi. Sebelumnya itu diumumkan bahwa lokasi tes di kota Tangerang untuk SKB, tetapi berikutnya disampaikan lebih jelas lagi bahwa untuk peserta yang berdomisili di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya itu silahkan untuk tes di kota Tangerang. Tetapi kalau mereka yang tempat tinggal saat ini berada di luar kota Tangerang, itu bisa memilih lokasi tes sesuai dengan tempat tinggalnya atau yang terdekat dengan tempat tinggal dia. Maka itu teman-teman yang dari Jogja, yang dari Medan, yang dari Bandung misalnya tidak perlu harus ke Tangerang kalau mereka yang memilih instansi di Tangerang, tapi bisa dites di lokasi terdekat tempat mereka tinggal. Jadi soal masalah lagi ya, sekarang teman-teman daftar masih ada waktu untuk pemilihan lokasi, bahkan bisa dirubah ya, ingat sebanyak 3 kali sampai tanggal 7 Agustus, masih ada beberapa hari lagi. Jadi tidak usah khawatir, usah bingung. Sekarang lebih banyak fokus buat belajar, lebih banyak fokus buat latihan soal, lebih banyak fokus untuk ikhtiar mempersiapkan SKB tahun 2020 ini biar hasilnya positif, bukan positif COVID ya, tapi positif hasil yang apa sesuai dengan keinginan, yaitu mendapatkan NIP dan lolos menjadi seorang ASN atau PNS. Amin ya rabbal alamin. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Bisa langsung share video ini, barangkali masih teman-teman yang lain masih bingung. Semoga mereka mendapatkan informasi yang apa membuat mereka tercerahkan dari banyaknya permasalahan terkait masalah perdebatan pemilihan lokasi. Jadi silahkan di-share dan disampaikan teman-temannya biar mereka juga bisa lebih clear memahami masalah pemilihan lokasi SKB. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Semoga loss ya untuk CPNS tahun 2019 atau 2020 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.